Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmatin wa idkim minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan tausiah walaupun lewat studio online dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, Desa Karanggedang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, karena pada saat ini masih dalam situasi wabah global pandemi virus COVID-19, sehingga kami memancarkan tausiah ini lewat Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Karanggedang ini, yang mudah-mudahan itu semua masih diberi kesempatan untuk mengadakan tholabul ilmi, sehingga kesempatan itulah patut kita syukuri dengan ucapan birkaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat yang kedua, kita masih diberi kekuatan dohir lan batin sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa yang ke-7 harinya, yang mudah-mudahan itu semua bagian daripada kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari di mana tidak ada tenda kecuali tendanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tausiah yang berjudul mendidik keluarga agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita sadari bahwa setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah seorang ustadz, setiap kita adalah seorang guru, yang kadang kita bisa menerangi orang lain, kita bisa mendidik orang lain, tetapi kadang keluarga kita sendiri tidak teropeni, keluarga kita sendiri kadang terabaikan. Inilah tugas kita, yang agar keluarga kita sebelum menerangi orang lain, hendaknya kita jangan sampai seperti lilin, kita menerangi orang lain sementara diri kita terbakar. Karena itu prinsip yang harus kita pegang adalah ibda' binafsik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk apa? Bis-sholat, untuk mendirikan sholat. Karena itu jangan sampai perintah sholat itu terabaikan, baik pada diri kita, baik kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang hidup di zaman teknologi canggih. Anak-anak kita kadang terlalaikan dengan adanya HP. Anak-anak kita kadang disibukkan dengan adanya permainan game. Oleh karenanya perintahkanlah, dan anak-anak kita harus dikontrol. Setiap waktunya sholat, HP itu harus diletakkan dan HP itu harus jauhkan dari anak-anak kita. Bagaimana caranya? Bukan hanya kita istilahnya memberikan contoh saja, tetapi
diri kita sebagai orang tua hendaknya menjadi contoh. Kalau sudah saatnya waktu sholat, maka kita pun harus bergegas untuk melaksanakan sholat. Bagaimana? Anak-anak kita diajak untuk pergi ke masjid, anak-anak kita diajak untuk pergi ke musola, dan anak-anak kita pun harus diajak. Jangan sampai kita sibuk untuk beribadah sementara anak-anak kita itu terabaikan dengan apa yang namanya ibadah. Kita tahu kisah pada saat Nabi Nuh alaihi salam berlayar, sesudah orang-orang yang beriman masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh, tetapi pada saat anaknya Kan'an diajak, mereka mengabaikan ajakan orang tuanya. Inilah sebenarnya suri toladan. Keteladanan kisah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap orang mukmin. Jadi, wa'mur ahlaka bisolat. Ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita, baik istri kita, suami kita, anak kita, keluarga kita, semuanya ajak untuk apa? Mendirikan sholat. Karena sholat adalah satu ibadah yang tidak harus jangan sampai terabaikan, jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bahkan kalau kita tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah kita dengan duduk. Kalau sholat dengan duduk kita tidak bisa karena mungkin ada halangan, kita sakit, maka sholatlah kita dengan cara berbaring. Dengan cara berbaring masih ada halangan, mungkin di sebelah ini ada kesakitan, wudun dan lain sebagainya, maka sholatlah kita dengan cara tidur miring yang di sebelahnya lagi. Sebelahnya lagi tidak bisa, maka dengan isyarat, dengan kedipan mata. Kalau dengan kedipan mata sudah tidak bisa, maka kita saatnya disolati. Wastobir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya apa? Dalam kita mengerjakan sholat, jangan menjadikan sholat itu sebagai beban, tetapi nikmati sholat itu adalah untuk menghadap zat yang kita cintai, zat yang memberikan nikmat, zat yang memberikan kita kesehatan, zat yang memberikan kita bisa mengerjakan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita sholat, seolah-olah kita sedang diawasi oleh Allah, atau kita sedang melihat zatnya Allah. Itu menjadikan kenikmatan. Karena apa? Kalau kita sudah bisa seperti itu, niscaya kita akan menemukan kekhusyuan kita di dalam sholat. Tetapi aneh, pada saat kita mencari barang-barang kita, dicari ke sana kemari tidak ketemu, maka pada saat kita sholat, barang-barang itu langsung ketemu. Dan pada saat nyamuk di dekat telinga kita, itu masih kedengaran. Bahkan kita mencontoh pada sahabat Umar bin Khattab, pada saat terkena panah, itu mau dicabut panahnya, itu menunggu takbiratul ihram. Panah yang sudah menembus punggungnya sahabat Umar bin Khattab pada saat takbir Allahu Akbar, itu dicabut tidak terasa. Berarti kekhusyuan sahabat Umar itu sudah luar biasa. Dan itu kita contoh. Tidak bisa mencontoh 100%, minimal ya berapa persen. Artinya apa? Pada saat kita takbiratul ihram, yang lain sudah terhalang semuanya. Allahu Akbar, yang kelihatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wastabir alaiha, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepadamu. Artinya apa? Allah tidak minta rizki kepada kita. Kita hanya sebagai seorang hamba sowan kepada Allah, menghadap kepada Allah sehari semalam hanya 5 kali. Allah tidak menuntut apa-apa kepada kita. Beda dengan manusia. Kalau manusia ingin dituruti, itu biasanya ada tuntutannya, ada permintaannya. Kalau Sang Kholik tidak meminta apa-apa, hanya kita sebagai makhluk
diciptakan di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kewajiban salat yang 5 waktu ini. Wal akibatu nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Allah tidak meminta rizki kepada kita, tetapi Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Kita makan bukan karena hasil pekerjaan kita. Kita bisa minum bukan karena air yang kita masak itu karena kekuatan kita, tetapi karena kudrat dan iradatnya Allah masih memberi rizki pada hari itu. Walaupun makanan banyak sekali, andaikan Allah tidak bisa tidak memberi rizki pada saat itu, niscaya makanan yang berjejer di atas meja tidak bisa kita nikmati. Artinya apa? Banyak harta, banyak dunia, banyak rizki, banyak hidangan bukan hasil kekayaan kita, tetapi itu adalah rizki minallah. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa sedemikian rupa, maka wal akibatu lit taqwa, dan akibat yang baik itulah bagi orang yang bertakwa. Dan takwa inilah tujuan daripada puasa. Jadi puasa itu untuk membentuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang takwa. Jadi maka didiklah anak-anak kita, didiklah keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Dengan cara apa? Dengan cara metode kesabaran, agar anak-anak kita itu mengikuti kita, mengikuti jejak orang tua kita, mengikuti ajakan kita untuk menuju kebaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai anak di zaman sekarang diajak dengan cara kekerasan, itu malah tidak jadi. Kemudian kita juga diperingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu. Kita harus dijaga, badan kita dijaga. Apa yang diberikan Allah kepada kita, harus ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Keluargamu itu siapa? Ya anak, istri, suami, semuanya itu namanya ahlikum. Dijaga dari apa? Naron, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan dari batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu penjaganya itu malaikat-malaikat. Di neraka itu penjaganya adalah malaikat-malaikat ghiladun, yang kasar. Jadi malaikat itu tidak punya peri kemanusiaan, apalagi diajak kompromi itu tidak bisa. Beda di dunia ini. Kalau kita melaksanakan atau melakukan kesalahan, mungkin pihak keamanan bisa diajak kompromi. Tetapi malaikat hiladun yang kasar, syidadun yang keras. Dan malaikat-malaikat ini la ya'sunallaha ma amarohum, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Andaikan malaikat ini tidak tunduk terhadap Allah, mungkin malaikat Malik protes, ingin bertukar dengan malaikat Ridwan. Malaikat Malik yang menjaga neraka mungkin merasa kepanasan, ingin bertukar dengan malaikat Ridwan yang menjaga surga, enak, nyaman, fasilitas terpenuhi. Tetapi yang namanya malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka patuh terhadap apa yang diperintahkannya. Ada yang malaikat diperintahkan untuk sujud, sampai sekarang malaikat itu sujud terus. Bahkan malaikat yang diperintahkan untuk membawa trompet, itu sampai sekarang trompetnya tidak pernah
letakkan, dipanggul terus. Nanti pada saat hari kiamat baru yang namanya trompet itu bunyikan. Jadi kita itu punya kewajiban untuk apa? Untuk ku anfusakum, bukan hanya diri kita, tetapi wa ahlikum, dan anak-anak kita, ahli kita, keluarga kita, untuk diselamatkan dari jilatan api neraka. Bagaimana caranya? Ayyu'allimuhumul kitab, dengan cara memberikan pendidikan Al-Quran, dengan cara mendidik anak-anak kita supaya memahami ayat-ayatnya Allah. Nanti setelah anak itu memahami ayat-ayatnya Allah, insya Allah anak-anak kita akan terjaga dari jilatan api neraka. Kalau anak-anak kita semuanya sudah bisa dicetak dengan at-taqwa, insya Allah itulah anak-anak yang akan qurrata a'yun, anak yang ketika dipandang itu mengenakan, sebagaimana telah contohkan di sana sebuah potret ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memberikan perintah kepada Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunaya inni arafil manam anni adbahuka fangdzur madza taro. Nah, saya mimpi, di dalam mimpi itu untuk menyembelih kamu. Inilah potret ayah yang bijaksana ketika akan menjatuhkan satu perintah terhadap anak ini diajak untuk musyawarah. Bagaimana pendapatmu, nak? Apakah anak yang sudah bertahun-tahun didoakan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, ya doanya bagaimana? Robbi habli minas solihin, ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh. Jawabnya bagaimana? Ayah, laksanakan kalau itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami terhadap istri, kewajiban seorang ayah terhadap anak untuk mendidik keluarga, sehingga ditandaskan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadhal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min thamaris shadaqati faja'alaha fihi faqala Rasulullah kah irmi biha ama alimta anna la nakulus shadaqata mutafakun alaih wa fi riwayatin anna la tahillu lana shadaqatu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Hasan putranya Ali radhiyallahu anhu mengambil sebutir korma sedekah lalu diletakkan di mulutnya. Kemudian Rasulullah bersabda pada saat Hasan putranya Ali itu meletakkan korma sodakohan, korma yang diberikan dari orang lain sebagai sodakoh. Ketika Hasan putranya Ali itu meletakkan di mulutnya sahabat Hasan, itu Rasulullah berkata, kah irmi biha, buanglah korma itu. Kata Rasul, amma alimta anna la nakulus sodakota. Kata Rasul, tidakkah kamu mengetahui bahwa kita tidak boleh makan sedekah? Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kita, kata Rasul. Jadi pelajaran di dalam hadis ini menerangkan yang pertama, kewajiban mengarahkan anggota keluarga dan semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya dan mencegah mereka dari segala sesuatu yang dilarang serta menjelaskan hikmah pelarangan tersebut. Jadi kalau kita tidak memperbolehkan sesuatu kepada anaknya, itu harus dijelaskan ilatnya, alasannya apa sesuatu itu dilarang. Jadi anak itu tidak menjadi penasaran. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis tadi itu zakat dan sedekah
itu diharamkan kepada keluarga Rasulullah. Tetapi mereka dihalalkan mengambil 1/5 dari ghanimah, 1/5 dari rampasan perang. Kemudian yang ketiga, para waliul amri, ya, orang-orang yang memegang kekuasaan itu bertanggung jawab atas pengumpulan zakat, ya. Mungkin di sini ya yang namanya amil, ya, mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya dan menjaga tanggung jawab tersebut dengan teliti dan amanah yang tinggi, karena itu semua adalah merupakan amanah. Karena itu di dalam hadis yang lain, sebagai kewajiban seorang ayah untuk mendidik keluarga, di sana dikatakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wangan Abi Hafsin Umar bin Abi Salamata Abdillah bin Abdil Asad Raibi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam kola kuntu hulaman fi khijri Rasulillah wa kanat yadai tapisu fi sohfati faqala li Rasulullah ya hulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika fama zalat tilka ti'mati ba'du, muttafaqun alaih. Dari Abu Hafsah Umar bin Abu Salamah Abdullah bin Abdul As'ad, anak tiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, ketika saya masih kecil, kuntu hulaman, ya, ketika saya masih kecil dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya saat makan menjelajahi semua sisi nampang panjang. Jadi kalau orang di sana itu makannya di nampang yang panjang. Kemudian Rasulullah berkata kepada saya, ya gulam, samillah, nak, sebutlah nama Allah Ta'ala. Jadi ketika siapa tadi anak tirinya Rasulullah pada saat mau makan, Rasul itu berkata samillah, sebutlah ketika nama Allah mau makan. Jadi ketika kita mau makan, samillah, sebutlah nama Allah. Itulah pendidikan ayah kepada anak. Jadi pada saat anak kita mau makan ditanya, sudah berdoa belum nak? Ya, kalau anak kita mau makan, nak, sudah membaca doa belum? Kemudian di samping itu wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kanan. Pada saat anak-anak kita mau makan, peringatkan anak kita, diperingatkan agar mengambil makanan itu dari tangan kanan. Bukan hanya makan saja, pada saat minum pun diperingatkan anak kita itu supaya meminum dengan pakai tangan kanan. Karena tangan kanan inilah tangan yang membawa keberkahan. Kemudian itu pendidikan Rasul kepada anaknya. Kita itu kadang mengabaikan, kita kadang cuek terhadap anak-anak kita. Mau makan pakai tangan kanan atau minum pakai tangan kiri, ya, makan tangan kiri atau minum tangan kiri, itu dibiarkan, dicuek. Bahkan orang tua sekarang dengan anak-anak kita itu sudah saling sibuk sendiri-sendiri. Bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP, ibunya pegang HP. Jadi mereka berkerumun tapi urusan-urusan sendiri-sendiri. Tidak peduli ayah terhadap anak, anak sudah tidak patuh terhadap orang tua, istri juga sibuknya dengan HP sendiri-sendiri. Tidak pernah ditanya, istri tidak pernah nanya, bapak sudah makan atau belum? Orang tua, anak ayah juga sudah peduli belum sebagai suami terhadap istri, sudah makan atau belum sang istri yang tercinta, berapa kali sudah makannya, itu sudah saling cuek-cuek ini. Nah, kemudian pendidikan Rasul yang ketiga adalah wakul mimma yalika, makanlah makanan yang terdekat denganmu. Ya, famazalatil katimati, demikianlah selalu cara makan yang saya lihat itu.
Jadi apabila kita makan, itu wakul mimma yalika, makanan yang dekat dengan kita. Makanya besok hari raya Idul Fitri, malah kita sudah tahu hadis semacam ini, tuan rumahnya yang enak-enak dijauhkan. Itu jangan, yang enak-enak didekatkan. Jangan malah begitu mau ngambil yang jauh, loh enggal-enggalan teman. Itu jangan. Jadi kita itu mengambil makanan yang dekat, jangan yang jauh, ya, yang jauh dengan kita. Inilah pendidikan Rasul terhadap keluarganya, pendidikan Rasul terhadap anaknya, pendidikan Rasul terhadap istri-istrinya. Sehingga pelajaran hadis yang tadi, yang pertama, kewajiban mendidik anak sesuai dengan etika Islam, karakter. Ini penting di zaman sekarang. Anak-anak kita itu sudah jauh daripada etika, sudah jauh daripada kesopanan. Sedang etika Islam mendidik dengan akhlak yang mulia, mengarahkan dan mengingatkan mereka tentang kesalahan dan penyimpangan yang mereka lakukan. Jadi pada saat anak-anak kita makan dengan dan minum dengan tangan kiri, itu harus diperingatkan, jangan dibiarkan. Kemudian pelajaran hadis yang kedua dari hadis tadi, di antara etika makan menurut Islam adalah mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Setiap pekerjaan yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan mengandung barokah yang luar biasa. Di samping mengawali dengan Bismillah, makan dengan tangan kanan, dan tidak mengambil makanan yang ada di hadapan orang lain yang makan bersamanya. Misalkan kita sedang makan bersama di satu meja di lesehan, itu makanan itu di sana di hadapan orang lain, lalu pada saat makan kita berdiri lalu mengambil makanan, itu tidak boleh, ya. Kecuali jika makanan tersebut adalah buah-buahan. Kalau buah-buahan boleh, atau orang yang makan bersama itu diketahui keridoannya, memang tidak ada kepastian makanan itu hanya untuk porsi mereka. Jadi porsi itu untuk bersama-sama. Jadi artinya keridoannya itu diketahui, itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, kepatuhan para sahabat terhadap taujih pengarahan yang diberikan Rasulullah SAW dan komitmen mereka terhadap sunnah beliau. Jadi ini pelajaran hadis yang ada pada hadis ini. Kemudian sahabat yang masih kecil sekalipun itu mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang pendidikan keluarga juga di hadis yang lain dikatakan, wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah yaqulu, kalian kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin, ya. Maka wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang presiden adalah merupakan pemimpin seluruh bangsa Indonesia. Ketua RT adalah pemimpin se-RT-nya. Yang itu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Nah, seorang penguasa, ya, seorang penguasa juga seorang pemimpin, maka akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
seorang suami, ya, seorang suami, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, maka akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi kita juga suami, bapak itu juga seorang pemimpin, akan dimintai kepemimpinannya, pertanggungjawabannya ketika menjadi seorang suami. Istri, ya, wal mar'atu ra'iyatun, istri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi semua kita adalah pemimpin. Wal khadimu ra'in, khadim, pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Karena itu, tanggung jawab di dalam Islam adalah masalah yang memiliki konsekuensi keagamaan, di mana suatu kelalaian di dalamnya akan dihisab kelak di hari kiamat. Pada saat kita memimpin, kita lupa, kita lalai, itu akan dimintai dan akan dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana juga memiliki konsekuensi duniawi, di mana setiap orang yang melalaikan tanggung jawabnya bisa diajukan ke majelis hakim. Yang kedua, pelajaran hadis tadi, tanggung jawab umum dalam Islam yang mencakup semua individu umat Islam, baik besar maupun kecil tingkat tanggung jawabnya tersebut. Karena itu kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia mempunyai presiden yang begitu bijaksana, yang tanggung jawab sekali terhadap rakyatnya. Kita syukuri dan kita wajib patuh terhadap ulil amri, ya, terhadap pemerintah. Pemerintah sekarang sedang menerapkan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya. Kita patuhi. Yang baru datang dari mudik untuk dikarantina, kita patuhi, ya. Itulah kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak bisa didapat seperti di negara-negara lain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Nanti bisa disambung dalam kesempatan yang lain tentang bagaimana, ya, mendidik keluarga, kemudian tentang bagaimana berbuat baik terhadap keluarga. Terima kasih, sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.